Di mana materi pertama itu adalah pendekatan formal. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan formal? Mari kita bahas satu persatu. Pendekatan formal ini di mana menganggap pembelajaran bahasa sebagai suatu kegiatan rutin yang konvensional dengan mengikuti cara-cara yang telah biasa digunakan berdasarkan pengalaman. Prosedur pembelajarannya pun hanya mendasarkan pada pengalaman pengajar dan apa yang dianggap baik bagi umum. Jadi gini, dalam penjelasan ini atau materi ini, seorang pendidik itu harus memiliki pengalaman dalam berbahasa untuk menjelaskan atau memberikan materinya itu atau memberikan pembelajaran kepada siswanya itu atas pengalaman yang dia berikan ataupun yang dialami dia, baik itu dalam umum maupun di dalam sosialnya. Selanjutnya saya akan membahas metode pembelajaran bahasa dalam pendekatan formal, di mana ini metodenya terbagi menjadi dua. Yang pertama saya akan bahas tentang metode terjemahan tata bahasa, di mana metode ini lebih mengutamakan pemberian pola-pola tata bahasa dengan menerjemahkan contoh-contoh pemakaiannya. Metode ini juga berkecenderungan menghasilkan lulusan yang tahu tentang bahasa, tetapi tidak berkemampuan untuk menggunakan dalam berkomunikasi. Jadi artinya gini teman-teman, di dalam metode terjemahan tata bahasa itu, yang dinomorsatukan adalah pemberian pola-pola, di mana seseorang itu di saat memberikan bahasa itu harus memiliki pola-pola agar si pendengar itu mengerti dan memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan, bahasa apa yang kita keluarkan kepada mereka itu dimengerti. Di sini juga dibahas tentang metode ini lebih berkecenderungan menghasilkan lulusan, tetapi tidak berkemampuan untuk menggunakan dalam berkomunikasi. Artinya gini, di dalam metode terjemahan tata bahasa itu memang harus diperlukan seseorang yang berkelulusan ataupun yang berpengalaman dalam tata bahasa ataupun dalam untuk menerjemahkan bahasa. Jadi berpengalaman dalam berbahasa. Terus seseorang itu tidak selamanya mampu untuk menggunakan bahasa itu dalam berkomunikasi. Seseorang itu memiliki bakat-bakat ataupun kemampuan-kemampuan tersendiri dalam berbahasa. Tidak selamanya itu berkemampuan dalam berbahasa, tidak selamanya orang itu berkemampuan mengucapkan bahasa dalam berkomunikasi. Seperti itu. Oke, baik. Metode yang kedua itu adalah metode membaca. Metode ini lebih mengutamakan atau menggunakan teks sebagai sarana belajar bahasa sehingga bisa menimbulkan bosan. Metode ini dapat mengurangi motivasi serta kosakata yang diajarkan dalam jumlah banyak tanpa menghiraukan kemampuan mengingat dan menggunakannya. Artinya gini teman-teman, di dalam metode membaca ini banyak orang yang merasa bosan ataupun menimbulkan bosan dikarenakan dalam metode membaca ini banyak menggunakan teks. Akhirnya berujung kebosanan pada seseorang. Di dalam metode ini juga mungkin lebih mengurangi motivasi dikarenakannya teks-teks yang digunakan itu mungkin sangat monoton, serta kosakata yang berjumlah banyak, yang diajarkan itu berjumlah banyak, sehingga banyak seseorang itu tidak mengingat ataupun tidak memahami dalam metode membaca tersebut. Jadi dalam metode ini banyak orang yang tidak berkemampuan dalam mengingat dan memahami dikarenakan kosakatanya terlalu banyak gitu. Pendekatan empirik. Apa itu pendekatan empirik? Pendekatan empirik adalah didasarkan pada suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian nyata yang pernah dialami seseorang. Nah, di mana dapat diperoleh peristiwa atau kejadian nyata tersebut, yaitu didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga bisa dengan eksperimen yang pernah dilakukan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan empirik ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan atau digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat mata ataupun yang dilihat di lapangan untuk menggambarkan secara apa adanya peristiwa tersebut. Itulah yang disebut dengan pendekatan empirik. Saya akan menjelaskan bagian dari pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah sistem pembelajaran yang menekankan pada kemampuan memahami kata atau struktur kebahasan daripada kompetensi penggunaannya. Nah, yang pertama, kita tadi pendekatan struktural sistem pembelajaran. Maksudnya sistem pembelajaran ini merupakan suatu interaksi
antara si peserta didik dengan si pendidik. Nah, peserta didik itulah murid-muridnya, sedangkan pendidiknya bisa guru, bisa dosen. Di mana tujuan mereka itu untuk mengembangkan kreativitas belajar dalam suatu proses pembelajaran tersebut. Nah, itu ada suatu proses pembelajaran antara si pendidik dengan si murid tersebut. Itu pasti akan tujuannya untuk mengembangkan kreativitas berpikir mereka. Nah, di mana setelah jadi proses pembelajaran itu akan membuahkan hasil sesuai yang diinginkan oleh si pendidik tersebut. Terus yang menekankan pada kemampuan memahami kata atau struktur kebahasan. Nah, memahami kata seperti apa, dari kata-kata yang lebih awal, dari kata-kata yang lebih mudah, itu harus kita tekankan bahwa kata-kata ini gini loh kepada anak kita. Misalnya kayak aku lagi istirahat, jadi kita mengatakan kepada murid kita, istirahat ini sebenarnya itu sedang duduk gini begitu. Nah, terus struktur kebahasannya itu seperti apa? Nah, struktur kebahasannya itu ada 4. Yang pertama konjungsi. Apa sih contohnya? Contohnya itu kayak ketika, kalau. Terus yang kedua kata depan. Kata depannya itu yang di depan. Ya, seperti di dan, di manakah dia berada, dan setelah itu dia mengalami kecelakaan, seperti itu. Nah, kata-kata tersebut kita perdalam kepada anak murid kita sehingga dia mengetahui apa sih makna dari kata-kata tersebut. Terus yang ketiga itu frasa. Frasa ini bisa bentuk dalam domina dengan verbal. Yang keempat itu leksikal. Leksikal ini sebuah kata yang berdiri sendiri. Kita akan mengatakan bahwa kata yang berdiri sendiri ini yaitu seperti ini. Kita juga akan menjelaskan makna lebih dalamnya itu kepada anak didik kita. Tapi kita jelaskan secara perlahan. Terus atau struktur kebahasan daripada kompetensi penggunaannya. Kompetensi penggunaannya berarti dilakukan secara nyata. Lewat mana? Lewat secara komunikasi. Nah, secara komunikasi itu kita menggunakan suatu kata atau struktur kebahasan tersebut. Tapi secara awal kita akan menjelaskannya itu secara rinci, tapi secara bertahap, secara yang mudah, terus yang akan sedang, dan lebih sulit. Kenapa? Supaya anak tersebut bisa memahami kata tersebut, dan mereka akan melakukannya secara nyata di dalam komunikasi mereka, sehingga terjadilah suatu penggunaan tersebut. Pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan adalah yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan bahasa. Pendekatan ini memberikan pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang cocok untuk memperoleh dan mengembangkan kompetensi yang kita miliki. Berbagai kemampuan dasar yang dapat dikembangkan dengan pendekatan keterampilan proses ini yaitu 1. Mengamati. Apa itu keterampilan mengamati? Mengamati adalah kegiatan yang melibatkan semua indera, di mana bertujuan untuk memberi nama sifat dari objek atau peristiwa. Dengan apa saja kita dapat mengamati, yaitu dengan menatap, memperhatikan, membaca, memahami bacaan, minimal memahami sesuatu yang dikatakan orang lain. Yang kedua yaitu menggolongkan. Dalam hal keterampilan ini, apa yang akan kita golongkan? Kita menggolongkan dalam mencari persamaan dan perbedaan atau penggolongan objek lain setelah kita mengamatinya. Tentunya setelah kita mengamati suatu objek, kita membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Yang ketiga yaitu menafsirkan. Apa sih arti dari menafsirkan? Menafsirkan adalah mencari atau menemukan arti sesuatu dan menuliskan tafsiran tersebut ke dalam hal-hal penting. Dengan mencari dasar penggolongan, mencari hubungan situasi, menemukan pola, menarik kesimpulan, baik itu secara deduktif maupun induktif, serta menggeneralisasikan penggunaan bahasa dan menganalisis wacana, paragraf, kalimat maupun frasa. Yang keempat yaitu menerapkan. Dalam hal ini, apa yang harus diterapkan? Yaitu menerapkan konsep. Dalam hal ini, konsep yang dimaksud adalah wacana eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasif. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan.
Mengkomunikasikan adalah kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan analisis, baik itu secara tulisan maupun secara lisan ataupun media lainnya. Dengan cara-cara apa kita dapat berdiskusi, yaitu dengan cara-cara melakukan tanya jawab dengan argumentasi dan alasan dalam memecahkan masalah. Mengendalikan. Menguasai pengendalian dalam melakukan penelitian, diperlukan juga langkah yang objektif, sistematis, dan pasti untuk memutuskan penyelesaian masalah. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pendekatan rasional. Pendekatan rasional merupakan suatu pola pikir di mana seseorang bersikap dan bertindak secara logika dan nalar manusia. Pembelajaran rasional dalam pembelajaran peserta didik dengan memiliki potensi rasa ingin tahu, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Rasa ingin tahu dan imajinasi merupakan modal untuk bersikap peka, kritis, mandiri, dan kreatif, sementara fitrah bertuhan merupakan cikal bakal untuk bertakwa kepada Tuhan. Pendekatan visional. Pendekatan visional dalam pembelajaran bahasa dilakukan secara kontak langsung dengan masyarakat dalam pemakaian bahasa sesuai dengan tingkat perkembangannya, yang dimana siswa dengan sendirinya merasakan fungsi bahasa tersebut dalam berkomunikasi dan menggunakan bahasa tersebut sesuai dengan keperluannya. Metode-metode pendekatan visional terdiri dari 4. Yang pertama, metode langsung menerapkan semua aspek bahasa yang diajarkan. Misalnya, seorang guru melakukan proses pembelajaran bahasa Indonesia di suatu daerah, yang dimana bahasa pengantar di kelas yaitu bahasa Indonesia bukan dicampur dengan bahasa daerah atau bahasa ibu yang kedua. Metode pembatasan bahasa dalam kata, struktur bahasa yang diajarkan dalam peraga atau pembuatan benda asli, benda tiruan dalam berupa gambar, dan alat-alat visional lainnya. Metode pembatasan bahasa dalam proses pembelajaran bahasa digunakan yaitu bahasa tulisan atau bahasa lisan. Yang ketiga, metode audiovisual dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangat membantu seorang guru menyampaikan materi yang dimana isi pembelajaran atau materi dapat disederhanakan dengan menampilkan sebuah film, sehingga seluruh materi pembelajaran dapat disampaikan dalam waktu yang lebih singkat. Yang keempat, metode linguistik merupakan pengumpulan data disertai cara atau teknik dalam suatu kajian kebahasaan. Bahasa sebagai objek penelitian dapat dijelaskan oleh teori bahasa atau linguistik yang dimana memiliki beberapa aspek seperti kata, klausa, fonem, morfem, wacana, tes, penggunaan, makna, dan konteks. Pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada penerapan atau teknik belajar dalam penggunaan bahasa sehari-hari baik secara formal maupun tidak formal. Salah satu model pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran tematik. Apa itu pembelajaran tematik? Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemandu beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena peserta didik akan mempelajari konsep-konsep melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Pembelajaran tematik dapat diterapkan dengan meliputi beberapa mata pelajaran atau salah satu mata pelajaran. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran terpadu dapat dilakukan dengan memadukan beberapa keterampilan berbahasa dalam satu tema. Pendekatan integral. Pendekatan integral mengandung pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional, yang artinya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi terbuka. Bantuan-bantuan ilmu lain yang mendukung kelancaran pembelajaran berbahasa perlu mendapat tempat sehingga pembelajaran bahasa lebih bermanfaat. Misalnya, ilmu jiwa belajar, sains, dan antropologi. Terima kasih.
adalah pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan sosiolinguistik itu diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Studi sosiolinguistik itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Jadi dalam pendekatan sosiolinguistik itu lebih kepada hubungan masyarakat. Masyarakat itu kan adalah sosial, gejala sosial gitu. Jadi yang menghubungkan gejala masyarakat itu adalah suatu pendekatan sosiolinguistik dengan gejala bahasa. Oke, selanjutnya yang saya bahas adalah konsep-konsep sosiolinguistik terhadap pembelajaran bahasa. Yang pertama itu bahasa merupakan suatu sistem yang memiliki variasi atau ragam. Artinya gini teman-teman. Contohnya negara Indonesia itu memiliki suku bangsa yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, dan juga adat istiadat yang berbeda-beda. Tentu memiliki variasi ataupun ragam bahasa tersendiri. Contohnya itu adalah suku Jawa dengan suku Batak. Pasti memiliki variasi bahasa tersendiri. Beragamnya suku bangsa, maka beragamlah juga bahasa yang dimiliki setiap suku. Selanjutnya adalah bahasa merupakan identitas kelompok. Mengapa dikatakan bahasa itu identitas kelompok? Ketika kita pergi ke suatu daerah yang mungkin itu bukan daerah tempat kita, pasti memiliki bahasa yang berbeda. Jadi kita orang Medan pergi ke Jakarta gitu, ke daerah Jakarta, pasti logat kita tuh menunjukkan identitas kita itu. Makanya dikatakan bahasa merupakan identitas kelompok. Yang ketiga itu bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, bahasa memang alat komunikasi. Tanpa bahasa kita tidak mengerti ataupun tidak memahami seseorang. Contoh saya ini sudah menjelaskan materi-materi yang saya paparkan ini. Pasti bahasa-bahasa itu kan memiliki komunikasi antara saya dengan kalian gitu. Jadi itu bahasa itu sebagai alat komunikasi. Pendekatan psikologi. Apa itu pendekatan psikologi? Baik, pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa yaitu menelaah bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Yang maksudnya adalah cara pandang psikologi terhadap berbagai fenomena dan dimensi-dimensi tingkah laku baik dilihat secara individual, sosial, spiritual, maupun tahapan perkembangan usia dalam memahami agama. Asumsi-asumsi dalam pembelajaran bahasa pendekatan psikologi. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa segala tingkah laku berbahasa manusia merupakan respon terhadap stimulus. Yang maksudnya adalah terapi tingkah laku yang berkembang pesat dan sangat populer karena memenuhi prinsip kesederhanaan, kepraktisan, mudah dipahami, serta adanya penekanan perhatian pada perilaku yang positif. Yang kedua, ada teori Gestalt. Teori ini beranggapan bahwa setiap individu memiliki kemampuan mengkaji secara mendalam. Maksudnya adalah yang mempelajari suatu gejala sebagai keseluruhan atau totalitas. Dan yang ketiga adalah teori kognitif. Menurut teori ini, segala aktivitas manusia yang dilakukan dengan sadar bersumber pada otak dan digerakkan oleh kognitif yang meliputi segala aspek. Kegiatan mulai dari menyadari adanya masalah, mengidentifikasikannya, merumuskan hipotesis, mengumpulkan informasi atau data, menyimpulkan, mengevaluasi simpulan dan strategi untuk mencapai tujuan. Pendekatan psikolinguistik. Apa itu pendekatan psikolinguistik? Pendekatan psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Contoh perilaku yang tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika berbicara dan menulis, atau ketika dia sedang memproduksi bahasa. Sedangkan contoh perilaku yang tidak tampak dalam berbahasa adalah perilaku manusia ketika memahami yang disimak atau yang dibaca, sehingga menjadi sesuatu yang dimilikinya
atau memproses sesuatu yang akan diucapkan atau ditulisnya, atau ketika dia memahami bahasa. Pendekatan psikolinguistik bertumpu pada pemikiran tentang proses yang terjadi pada gerak anak ketika mulai belajar berbahasa, serta bagaimana pula perkembangannya. Mengapa? Pendekatan psikolinguistik memiliki peranan yang penting dalam pengajaran bahasa. Peran psikolinguistik sangat penting, karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru dapat memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa sedang menyimak, berbicara, ataupun menulis, sehingga manakala kemampuan dalam berbahasa keterampilan bermasalah, maka guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan komunikatif. Apa sih itu pendekatan komunikatif? Baiklah, mari kita bahas. Pendekatan komunikatif diartikan sebagai orientasi belajar mengajar bahasa yang berdasarkan pada tugas dan fungsi bahasa untuk berkomunikasi. Berarti pendekatan komunikatif itu sangat berperan penting dalam pembelajaran bahasa untuk berkomunikasi, di mana pada saat kita belajar bahasa, pendekatan komunikatif inilah yang sering kita gunakan dalam keseharian kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya, bentuk bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi selalu dikaitkan dengan faktor-faktor penentu dalam berkomunikasi. Di sini maksudnya itu faktor-faktor penentu dalam berkomunikasi itu, di mana pada saat kita berkomunikasi itu, kita itu selalu mengaitkan kepada faktor-faktor komunikatif. Berarti komunikatif ini sangat penting dalam berkomunikasi dan belajar bahasa. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, pendekatan komunikatif itu sangat berperan penting. Itu sangat utama dalam berkomunikasi dan dalam belajar bahasa, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Penerapan pendekatan komunikatif ini sepenuhnya itu dilakukan oleh siswa. Guru itu hanya fasilitatornya saja. Berarti dalam pendekatan komunikatif ini, siswa sangat berperan penting dan harus aktif dalam pembelajaran ini, sedangkan gurunya hanya sebagai fasilitatornya saja. Ternyata pendekatan komunikatif juga memiliki latar belakang loh. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama itu ketidakpuasan akan beberapa teori bahasa, dimulai dari tradisional, struktural, dan mentalistik yang menekankan pembelajaran bahasa pada teori bahasa. Tahu nggak sih, terjadinya latar belakang ini atau ketidakpuasan terhadap teori ini itu disebabkan tradisional atau strukturalnya. Banyak sih penyebabnya. Yang kedua, adanya penekanan kurikulum dan kepentingan humaniora. Itu yang terakhir, adanya tekanan di dalam bahasa di dalam pendekatan komunikatif ini. Jadi itulah yang menjadi latar belakang pendekatan komunikatif. Sekian, terima kasih.